Dompet boleh kosong, tetapi otak harus tetap berisi. Ya, oke Sobat Mr. J, kali ini kita akan membuat sebuah video yang bertema dompet boleh kosong, tetapi otak harus tetap berisi. Ya, oke. Jadi kita mulai dengan sebuah video ya, dan menurut saya ini menarik ya, lucu juga, kasihan juga, bercampur aduk ya. Kita simak videonya. Bukan sulap, bukan sihir. Lihat, kosong, 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 kosong semua. Kosong. Ya, kalau boleh dikasih judul video tersebut, judulnya adalah dompet kosong gitu ya, mungkin. Oke, saya tidak akan mengomentari tentang pria itu atau video itu. Anggap saja itu sebagai sebuah hiburan, anggap saja sebagai sebuah mungkin pembelajaran gitu, anggap saja sebagai sebuah sharing yang menarik ya. Tetapi ada hal yang mungkin akan kita bahas ya, ketika kita tidak punya uang alias dompet kita kosong ya. Oke, jadi mungkin tidak semua orang itu beruntung ya, tidak semua orang itu dalam posisi yang kondisi finansialnya baik ya. Kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang dalam kondisi seperti sekarang ini ya, apalagi PPKM, COVID dan sebagainya ya. Banyak orang-orang yang harus dipecat dari pekerjaannya, banyak orang-orang yang kesulitan untuk mencari nafkah, banyak orang-orang yang ekonominya ambruk secara tiba-tiba, banyak orang-orang yang kehilangan anggota keluarga, banyak orang yang kehilangan kepala keluarga sehingga nafkahnya ya, nafkah ekonominya menjadi terhambat dan sebagainya. Banyak orang-orang yang terkendala untuk mencari penghidupan, sehingga pada posisi itu ya, ya saya berdoa kepada teman-teman yang sedang posisi itu ya, saya harapkan semoga ya segera keluar dari posisi tersebut ya. Tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran ya, dan mengingatkan saya pada sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah dan kuliah mungkin ya. Ya, saya pernah mengalami dompet itu kosong ya, tidak punya uang sama sekali ya. Apa yang harus saya lakukan ya? Apakah harus ngutang? Apakah harus mencuri? Apakah harus menjual sesuatu? Apakah harus berpikir keras ya? Ya, sesuai dengan judul video ini bahwa dompet boleh kosong tetapi otak harus berisi ya. Jadi saya ingin sharing ya, pada waktu itu saya masih kuliah ya, uang habis mungkin tinggal ribuan perak saja ya, ya di bawah 100.000 mungkin ya, tinggal receh-receh uang itu ya. Tetapi ya, saya termasuk orang yang anti untuk berhutang ya. Sebisa mungkin saya tidak akan berhutang kepada teman atau kepada sesama ya. Atau mungkin saya juga termasuk orang yang anti mainstream untuk tidak meminta kepada orang tua, tidak merepotkan orang tua ya. Sehingga kalau saya sudah dewasa, maka saya harus bisa menyelesaikan masalah saya sendiri ya. Dalam kondisi seperti itu mungkin orang tidak bisa berpikir ya, sehingga banyak orang yang nekat berbuat kejahatan dan sebagainya, banyak yang kalap ya, banyak orang yang berbuat curang, zalim dan sebagainya ya. Saya masih punya handphone ya,
Dan itu adalah aset saya. Itu adalah keperluan komunikasi, meskipun HP pada waktu itu masih jadul, belum Android, belum bisa merekam video, belum bisa buat konten di media sosial yang berjudul dompet kosong, ya. Tetapi saya masih punya handphone yang bisa saya jual dan masih, ya, masih menghasilkan uang. Dalam artian apa? Saya tidak kekurangan makan. Ya, katakanlah handphone itu laku 500.000 misalkan. Ya, saya jualah HP saya satu-satunya, tidak masalah saya tidak pegang HP. Prinsipnya saya tidak merugikan orang lain, saya tidak berhutang kalau bisa, ya. Saya tidak meminta orang tua, ya. Sehingga saya jualah handphone saya satu-satunya, ya. Laku 500. Saya belikan handphone yang harganya 200.000, ya. Sehingga saya masih bisa makan dengan 300.000 itu, ya. Pada waktu itu handphone masih ada yang harganya ratusan ribu, ya. Ada yang Siemens jadul itu, ya, harganya mungkin cuma ratusan ribu, ya, masih bisa. Ada yang 175.000, ya, masih ada, ya. Karena pada waktu itu masih mahal kartu perdananya dibanding dengan handphonenya, ya. Ya, 100.000 saya simpen di dompet, yang 200.000 saya belikan HP lagi, ya. Jadi saya beli HP dua, yang satu saya buat pakai untuk komunikasi, buat SMS pada waktu itu. Yang satu, ya, saya carikan HP yang bisa saya jual kembali, ya, yang bisa saya jual kembali dan kalau bisa menghasilkan keuntungan, ya. Ya, dari HP itu saya bisa hidup, ya. Dari HP itu saya bisa hidup, ya. Sehingga singkat cerita, HP satunya itu yang harganya 200.000 itu, karena 100.000 saya simpen untuk makan. Yang 100.000 itu yang HP yang senilai 200.000 itu saya jual kembali sehingga menghasilkan keuntungan, katakanlah 250.000. Saya masih untung 50.000. Dan terus saya putar itu, ya, saya putar terus, ya, laku saya jual, ya, istilahnya jual beli, ya, laku saya beli lagi HP, saya jual lagi yang menghasilkan keuntungan, ya. Sekiranya tidak menghasilkan keuntungan maka tidak saya beli, ya. Beli HP minus, diperbaiki, dijual lagi, kayak gitu, ya. Itu yang saya lakukan sehingga saya bisa bertahan hidup pada waktu itu, ya. Sehingga ada pada satu titik di mana ketika saya tidak punya uang itu, otak saya yang berpikir bagaimana saya bisa menggunakan segala daya upaya yang ada di dalam jasmani kita, ya, pikiran kita, tangan kita, kaki kita, tubuh kita yang sehat itu adalah aset, ya. Jadi ketika tidak punya uang, saya tidak akan mengeluh, ya. Saya tidak akan mengeluh, apalagi meratapi. Nah, itu adalah kesalahan terbesar. Karena apa? Apapun yang kita miliki, ya, kita akan berusaha untuk mensyukurinya, meskipun itu tidak mudah, ya. Kita mensyukurinya, berterima kasih kepada Allah yang masih, ya, memberikan fisik yang sempurna misalkan. Karena saya yakin di bawah kita banyak orang-orang yang kurang beruntung juga, ya. Banyak orang-orang yang kurang beruntung juga, sehingga kalau kita itu mengeluh, kita meratapi, itu adalah sebuah tindakan yang kurang tepat menurut saya, ya. Jadi tetap bersyukur, tetap berusaha yang terbaik, ya, terus produktif, maka insya Allah dompet akan tebal, ya. Jadi tidak ada istilahnya dompet kosong, ya.